Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, saya dengar sejak sebulan yang lalu puja baktinya diganti, ditambah ya, dalam masa trial, gantinya Kamis. Dan saya lihat hari ini ramai sekali. Berarti ini gantinya sukses ya. Kalau di kota Medan Bapak Ibu, setiap Kamis itu banyak yang beli pisang. Ya, di kota Medan kalau jual pisang hari Kamis tok cukup. Kenapa? Orang sembayang datuk. Apa itu datuk, Bante? Cek Google ya. Susah saya ungkapkan ya. Ya. Tapi di kota Medan banyak rumah-rumah yang punya altar datuk. Warnanya putih. Tujuannya apa? Konon katanya datuk itu adalah yang punya kuasa tempat di zaman sebelumnya, lalu sudah meninggal ya. Apanya? Di sini namanya danyang. Sembayangnya hari apa, Pak? Oh, enggak ada. Ya. Kemis juga ya. Ya, ini saya sampaikan sebagai informasi ya. Bukan topik ceramah hari ini datuk ya, bukan ya. Tapi di Wihara Dharma Sundara baik juga. Setiap Kamis datang puja bakti. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu sebelum Katina Wihara Mendut, saya menyempatkan waktu pembinaan di Palembang. Ya, begitu keluar Wasa, saya berangkat ke Palembang. Keluar Wasa itu tanggal 29. Apa itu Wasa, Bante? Wasa itu istilah untuk masa musim hujan. Para biku jarang atau lebih sedikit keluar selama 3 bulan. Karena zaman dulu, zaman Sang Buddha, hujan deras terus-menerus. Kalau di Mendut kekeringan Bapak Ibu. Ya. Tidak hujan tapi kekeringan. Panasnya minta ampun. Bapak Ibu enggak usah ke Mendut dulu ya. Panasnya luar biasa Bapak Ibu. Kipas sudah 2 masih enggak cukup. Ya, saya terkejut juga. Di Solo ternyata tidak sepanas itu. Atau sudah lewat panasnya? Panas ya? Ya, senasib ya kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, masa Wasa bisa juga kalau dijelaskan ke yang tidak paham, gampangnya masa pertapaan ya. Saya suka membuat istilah-istilah yang mudah. Kalau dijelaskan apalagi ke teman kita yang non-Buddhis. Kalau dijelaskan panjang lebar kadang sulit juga. Apa itu masa Wasa, Bu? Masa pertapaan selesai. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, selesai masa pertapaan saya 29 Oktober
saya berangkat ke Palembang. Di Palembang ada beberapa hal yang terpikir saya. Yang pertama adalah tidak disangka Palembang itu dulu adalah salah satu pusat belajar agama Buddha tingkat dunia. Ya, karena sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Jadi zaman dulu, kalau orang ingin belajar ke India tapi khawatir belum sanggup, karena kalau mau masuk ke Mahawihara Nalanda, wihara yang besar sekali, tempat para biku belajar, itu ujian masuknya sulit. Khawatir tidak bisa masuk, belajar dulu di Sriwijaya. Tapi begitu saya ke Palembang Bapak Ibu, sampai saya mengunjungi Taman Purbakala Sriwijaya, sedihnya, yang dulu sebagai pusat belajar agama Buddha dunia, sekarang sudah sepi umat Buddhanya Bapak Ibu. Sudah sepi sekali. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu penasaran, walaupun sering saya ungkapkan, di Indonesia umat Buddha ada berapa Bante? 0,7%. Ya. Kalau pemilu langsung kalah ya. Sudah tidak usah kampanye dengan umat Buddha 0,7%, tidak terasa ya. Tidak terasa 0,7% tok. Kecuali di beberapa provinsi ya, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota mungkin masih membantu. Tapi kalau level presiden 0,7% sudah tidak terasa lagi. Bapak Ibu Saudara, tapi sesungguhnya agama Buddha di dunia ini masih cukup besar. Di dunia agama Buddha berada di peringkat ketiga agama besar dunia. 500 juta jiwa. Ya, lumayan ya. Jadi terasa rame ya. Lalu di Asia Tenggara sendiri, Islam 45%, agama Buddha itu 40%. Jadi agama Buddha itu tidak sedikit. Ya, sedikit kalau tempatnya minoritas. Kalau Bapak Ibu ke tempat mayoritas ya rame. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, di situ saya membahas dhamma dan berbagai macam. Dan dari situ ya memicu apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Malam hari ini ceramah dhamma saya ini dasar sekali, basic sekali. Tapi saya pikir sangat banyak membantu. Dulu saya pernah baca sebuah buku, judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Nanti silahkan cari kalau masih bisa ketemu. Di buku itu ada kisah bagaimana Bante Utamo itu menjadi umat Buddha. Bante Utamo itu dulunya bukan umat Buddha. Ada podcast beliau di YouTube ya, dengan orang yang terkenal, saya lupa, nanti Bapak Ibu cari sendiri. Ditanyai, Bante dulu agama apa? Bukan Buddhis. Agama apa Bante? Ya bukan Buddhis. Begitu ya. Itu jawaban beliau. Ditanya sampai 3 kali. Bukan Buddhisnya apa Bante? Yang penting bukan Buddhis. Jadi Bante Utamo dulu bukan umat Buddha. Terus, nah Bapak Ibu nanya saya. Terus dulu Bante Utamo agamanya apa? Bukan Buddhis ya. Tanya yang lain nanti ya. Ditanya 3 kali pun ya pokoknya bukan Buddhis. Bapak Ibu Saudara, ada satu pemikiran. Dan karena pemikiran ini, Bante Utamo menjadi semangat sekali menggali apa itu ajaran Sang Buddha. Salah satu pemikiran yang paling misterius adalah, nanti Bapak Ibu pulang lanjut pikirkan ya. Kenapa? Kenapa setiap orang terlahir berbeda-beda? Itu misteri yang sulit sekali dijawab Bapak Ibu. Ya. Ada orang terlahirnya laki-laki, ada yang terlahir perempuan, ada yang terlahirnya sudah berkecukupan, ada yang terlahir susahnya minta ampun, begitu ya. Ada yang terlahir gemuk, gampang gemuk, ada yang terlahir gampang kurus, ada yang terlahir makan sebanyak apapun tidak gemuk, begitu ya.
Ada yang terakhir sudah makan berusaha sekali sehari, ya masih gemuk. Ya ada juga. Ya. Kenapa begitu Bante? Kenapa begitu? Bapak Ibu Saudara, banyak yang berpikir bahwa setiap manusia ini dilahirkan sudah ada takdirnya. Sudah digarisi. Ya, sudah ada rencananya. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan rencana itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tapi hari ini saya ajak Bapak Ibu berpikir, coba Bapak Ibu bantu berpikir. Bagaimana kalau ada seorang anak dari kecil lahir, jantungnya bermasalah. Paru-paru bermasalah. Sejak lahir napasnya cuma 1/4 Bapak Ibu. Nafas susah, hidup susah, dari kecil pakai alat sedemikian rupa, tersiksa Bapak Ibu, sampai umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun itu sudah ngerti dunia ya. Saya sendiri ingat, umur 3 tahun apa yang saya lakukan saya ingat. Walaupun tidak semua, sebagian kecil. Tapi anak umur 3 tahun itu sudah mengenal dunia. Tapi anak ini setiap hari tersiksa oleh sakitnya sejak lahir. Terus meninggal. Pertanyaan saya, baiknya ada di mana? Baiknya ada di mana? Sejak lahir, nafas susah, makan susah, hidup susah, buang air kecil susah, buang air besar susah. Terus setelah susah 3 tahun meninggal. Ada Bante baiknya. Anda mau baiknya? Enggak mau, dia saja Bante. Enggak mau kita. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu pulang lanjut renungkan. Bagian apa yang baik dari kehidupan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat dulu Bante Utamo terus mencari jawaban, dan beliau menemukan jawaban yang nyaman untuk beliau. Ya, ini ciri khas Bante Utamo. Beliau mengatakan agama itu kecocokan. Agama itu ya nyaman, ya cocok, milik masing-masing individu. Jawaban yang paling cocok, paling nyaman untuk beliau temukan dalam ajaran Sang Buddha. Bahwa setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Kalau seseorang tidak hati-hati di kehidupan yang lampau, berbuat seenaknya, maka dia akan petik buahnya di kehidupan yang akan datang. Yang akan datang itu tidak harus kelahiran berikutnya. Ada orang melakukan hal buruk umur 15 tahun, umur 30 tahun dia merasakan. Umur 40 tahun dia merasakan buah. Tapi Bante, lah apa yang membuat ada anak kecil lahir tersiksa seperti itu? Apa yang membuat seperti itu? Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah marah, apa saja bisa dilakukan. Apalagi kalau orangnya tidak bijaksana. Saya tidak nonton berita Bapak Ibu. Tidak nonton berita. Di wihara masih ada koran Kompas. Saya cuma lihat headline-nya yang paling depan aja. Tidak saya buka bahkan. Jadi saya setidaknya hanya tahu headline-nya. Beberapa 1 bulan yang lalu headline-nya polusi. Jadi headline-nya polusi. Saya tidak tahu hari ini headline-nya apa. Saya tidak ikuti berita. Tapi kadang-kadang kalau berita itu viral ya, sampai kelihatan saya. Tapi sedikit. Ya, sedikit, tidak banyak. Itu pun Bapak Ibu tidak jarang saya melihat anak umur 4 tahun dibogem bapaknya sendiri. Itu yang paling baru. Umur 4 tahun ditinju bapaknya sendiri, dibawa ke kantor polisi. Lalu beberapa minggu yang lalu, hari ini nggak ada anak-anak ya, karena tidak begitu nyaman apa yang saya sampaikan. Ada anak kecil, nggak ngerti saya bagaimana ini, saya nggak ngerti. Ditusuk ibu kandungnya sendiri 11 kali. Nggak tahu.
Seburuk apa anaknya sampai harus dibegitukan? 11 kali Bapak Ibu. Ibu bunuh anaknya sendiri. Mungkin alasannya banyak. Marah dengan bapaknya, marah dengan keadaan ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya biar lewat dulu ya. Itu. Terus aja marah Bapak Ibu. Tidak masuk akal. Seorang ibu bunuh anaknya, tidak masuk akal. Dan berita-berita itu saya yang sudah jarang nonton berita. Bapak Ibu sering nonton berita, yakin saya jauh lebih banyak hal buruk di luar sana yang Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang marah, lalu seenaknya dengan makhluk lain. Anaknya itu ya makhluk lain, betul ya? Anak tetangga itu ya makhluk lain. Anak yang dia tidak kenal ya juga makhluk lain. Ketika dia marah, dia seenaknya. Tapi Bapak Ibu, hukum karma tidak kompromi. Betul ya? Hukum karma tidak kompromi. Di kehidupan yang akan datang, dia bisa jatuh ke neraka. Bisa terlahir di alam binatang. Kalau masih ada sisa karma baik, dia terlahir di alam manusia. Sejak lahir, organnya sudah rusak semua. Kenapa? Dia yang tusuk. Betul ya? Dia yang tusuk. Bapak Ibu Saudara, jawaban seperti ini membuat dulu Bante Utomo ketika masih umat semangat sekali belajar Dhamma. Setelah melihat, mendengar ada jawaban sebaik itu. Bapak Ibu Saudara, ini informasi untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu teman umat siapa saja, datang ke wihara, belum pernah belajar Buddha Dharma, kenalkan hukum karma. Begitu ya? Hukum karma itu adalah ajaran paling dasar dalam ajaran Sang Buddha. Kalau Bapak ingat cerita ini, ceritakan cerita ini. Suruh dia renungkan sendiri. Begitu ya? Nanti dia sering datang puja bakti setiap Kamis. Setelah dia merenung 3 hari, betul ini ya, datang dia puja bakti setiap hari Kamis. Nanti disediain bakso ya. Bapak Ibu Saudara, penjelasan saya tadi itu mengenai hukum karma yang basic. Saya catat beberapa poin, kita belajar hukum karma, tapi yang lebih menambah pengetahuan lainnya. Pertanyaan yang pertama, ini saya dapat dari umat, tapi pertanyaannya bagus sekali. Bante, jika saya disuruh orang lain, apakah ada buah karmanya? Begitu ya? Jika saya disuruh orang lain, apakah ada buah karmanya? Saya menjawab. Kalau kita disuruh orang lain, tetap ada dampak buah karmanya. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh orang lain untuk berbuat baik, Bapak Ibu tetap ada buah karma baik. Lalu kalau Bapak Ibu disuruh orang berbuat jahat, tetap ada buah karma jahatnya. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu eksekusi, di sana masih ada niat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diminta membunuh orang walaupun itu perintah, yang menekan pelatuk itu niat Bapak Ibu. Walaupun dimotivasi oleh perintah. Betul ya? Dan terjadilah pembunuhan itu. Satu ketika pembunuhan itu terkuak. Yang manggil kita untuk bunuh bos masuk penjara. Kita yang nembak ini eksekusi pelatuk masuk penjara, ikut masuk penjara. Betul ya? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tetap ada buah karmanya. Nah, sejauh apa Bante buah karmanya? Sejauh niatan dia. Tapi saya mau memberi satu cerita bagaimana ketika kita disuruh orang, buah karma itu tetap berdampak. Hukum karma itu tetap jalan. Di Malaysia Bapak Ibu, hukum gantung itu masih dilaksanakan. Saya tidak tahu sesering apa. Ya, tapi hukum gantung itu dijalankan di Malaysia. Saya mendengar cerita dari seorang biku Malaysia. Karena saya tidak pernah tinggal di Malaysia. Hanya pernah ke Malaysia check up kesehatan.
Kalau tidak transit, hanya itu saja. Tidak pernah stay di Malaysia. Ada seorang biku Malaysia cerita, di Malaysia ada pekerjaan yang gampang, gajinya besar. Tapi yang bekerja itu tidak tahan. Kerja sebulan, nggak tahan, resign. Kerja sebulan, resign. Apa pekerjaan itu Bante? Yang gampang dan menghasilkan Bante? Kasih tahu saya Bante, besok kita berangkat ke Malaysia ya. Bapak Ibu Saudara, gampang. Kerjaannya cuma ikat, tarik tuas. Menjalankan eksekusi hukuman mati. Jadi itu orang sudah terdakwa, sudah diputuskan duk. Hukuman mati. Bandar narkoba. Misalkan ya. Nah, datanglah ini orang yang baru melamar kerja tadi ya. Gampang. Ngapain kerja berat-berat? Ngangkat batu jadi kuli, ngapain? Kerja 9 to 5 bahasa anak muda. 9 sampai 5. Di Indonesia mana ada kantor masuk jam 9, betul ya? 8 to 5, jam 8 sampai jam 5. Jadi Bapak Ibu Saudara, ngapain kerja keras-keras begitu? Ini gampang. Namanya work smart. Jangan work hard. Datanglah dia. Ikat. Cekrek. Orangnya meninggal. Langsung Bapak Ibu Saudara tidak nafsu makan 1 minggu. Kenapa? Gelisah. Padahal orang yang menarik tuas ini bukan umat Buddha. Tidak ada dalam pikirannya melakukan hal itu karma buruk. Karena dia bukan umat Buddha. Malahan barangkali dalam pikirannya orang itu sudah pantas dihukum. Baik dalam hukum negara maupun hukum agama. Orang yang menjalankan ini benar ini. Dari semua bulir-bulir benar. Tapi namanya orang tetap gelisah Bapak Ibu. Jeglek, nggak bisa makan. Mungkin sampai rumah buka TV yang nonton dia. Betul ya? Ini bengong, nih melihat orangnya meninggal. Saya dulu pernah melihat orang meninggal Bapak Ibu, tenggelam. Oh, nggak bisa tidur sampai pagi. Beneran. Saya nginap di rumah sepupu, semuanya keluar dari kamar. Jadi kami barengan semua tidurnya di ruang tamu. Itu pun masih tidak bisa tidur. Lihat orang tenggelam. Cuma lihat orang tenggelam itu masih level rendah. Ini jeglek sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa hari harus jeglek lagi. Setelah 3 minggu, resign. Kenapa? Mungkin waktu mau narik tuas, gemetar Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Padahal dia disuruh. Betul ya? Ini orang sudah jahat perlu dihukum. Secara hukum negara benar. Secara mindset, cara berpikir dia bukan Buddhis. Ya, dia tidak merasa bersalah. Dicari, tidak ada yang salah. Tapi begitu melakukan, gelisah luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Sang Buddha mengatakan, Dharma adalah hukum alam. Anda mau, kalau Bapak Ibu mendapatkan mata pencaharian yang baik, yang setelah dikerjakan banyak membantu orang, maka berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Niatnya mungkin untuk bekerja, tapi tetap akan ada dampak buah karma baik. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan nomor kedua. Bante, apakah karma akan turun ke anak? Dalam Dharma Bapak Ibu Saudara, karma tidak turun ke anak. Ya, jadi barang siapa berbuat, dia bertanggung jawab. Tapi Bante, ada loh saya ketemu orang tuanya jahat. Anaknya menderita Bante, sakit-sakitan, tidak sembuh-sembuh. Ya, bisa terjadi karena masing-masing menanggung karma masing-masing. Tapi ayah dan anak itu punya jodoh karma yang dekat. Oleh karena itu mereka bisa jadi ayah anak. Ya, misalkan orang tuanya pencuri, kemudian dapat anak 2. Anak 2 ini di kehidupan yang lampau juga suka mencuri. Lalu kemudian satu ketika mereka bangkrut,
kemudian merasakan duka, ekonomi sulit luar biasa. Lalu orang yang tidak bijaksana berpikir, nah itu karma orang tua turun ke anak. Sebenarnya tidak. Secara dharma, anak itu memiliki karma yang hampir lebih kurang sejenis, walaupun di kehidupan yang lampau. Hari ini mereka berjodoh, tinggal di satu rumah sebagai keluarga, menjalani karma buruk masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi karma buruk orang tua tidak turun ke anak. Begitu pula karma baik orang tua tidak turun ke anak. Singkat saja, Bapak Ibu juga pasti akan menemukan orang yang orang tuanya buruk, anaknya baik-baik saja. Cari, pasti ketemu. Ya. Dan Bapak Ibu pasti juga akan menemukan yang orang tuanya baik luar biasa, anaknya mengalami karma buruk. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, masing-masing orang menjalani masing-masing karmanya. Ini 2 poin terakhir menutup Dhamma Desana malam ini ya, tapi penjelasannya cukup panjang. Yang pertama ini baik sekali. Bapak Ibu Saudara, saya akhir-akhir ini dapat beberapa undangan ceramah untuk anak kuliah. Senang sekali saya kalau ngajar anak kuliah, ya, karena saya cukup banyak membaca buku-buku modern, tapi tidak bisa saya tuangkan. Jadi kalau pas ketemu anak-anak modern itu senang saya. Tapi setiap umur itu punya masalah masing-masing. Saya paling senang mengajarkan anak muda, janganlah punya sifat iri hati. Ya, saya paling senang ngajar anak muda, jangan punya sifat iri hati. Sifat iri hati itu sangat merusak. Orang yang punya sifat iri hati tidak bisa belajar dengan orang yang lebih hebat. Setiap orang yang lebih hebat dianggapnya musuh. Sedangkan orang kalau tidak punya sifat iri hati luar biasa. Kalau dia nampak orang lain lebih sukses, dia ikut senang. Kemudian nanya, betul ya? Kamu kok bisa sesukses ini? Lalu diberi cerita. Cerita itu jadi inspirasi luar biasa. Saya paling senang kalau yang jemput bapak-bapak berbisnis, saya nanti tanya itu. Pak, kenapa dulu kepikiran bisnisnya ini? Ya, tanya Pak Joni, kenapa kepikiran bisnisnya furniture, misalkan begitu ya. Nanti diceritain panjang. Saya senang sekali. Nah, kenapa Bante mau berbisnis? Tidak. Saya ingin tahu perjuangan setiap orang, betul ya? Nanti saya ceritakan ke orang lain yang butuh inspirasi. Bapak Ibu Saudara, memahami hukum karma ini menghapus sifat iri hati. Kok bisa Bante? Tidak masuk akal. Kalau orang ngerti hukum karma, kemudian iri, itu tidak masuk akal. Karena dia benar-benar sudah memahami setiap orang menikmati hasil daripada usahanya sendiri. Betul ya? Jadi mau irinya di mana saya tidak ngerti. Bapak Ibu Saudara, dulu ada petinju juara dunia, Mike Tyson. Lalu ada orang yang mau iri dengan Mike Tyson misalkan, atau kepengen jadi Mike Tyson. Boleh. Tapi Bapak Ibu tahu, Mike Tyson itu setiap hari push up 2.500 kali. Sit up 2.500 kali. Bagaimana caranya? Satu set 250 kali, kali 10 set. Bisa. Kalau Bapak Ibu nanti latihan, laki-laki pada umumnya, mungkin perempuan juga, 50 kali satu set bisa. Kalau sudah latihan 2 bulan misalkan. Biarpun lemah, bisa. Kali 10 set. Begitu ya. Kali 10 set. Jadi Bapak Ibu, Bante saya ingin jadi Mike Tyson. Ya silahkan ya. Push up 2.500 kali, sit up 2.500 kali. Itu hanya salah satu latihannya. Wah, tidak jadi Bante. Begitu ya. Rudi Hartono, terkenal sekali. Ya, pemain bulu tangkis legendaris. Dari kelas 4 SD, kalau saya tidak keliru, dibangunin. 4 SD. Lari 1 jam. Setiap hari. Jadi kalau itu hanya latihan awalnya, nanti sore latihan lagi.
Jadi kalau dia menang begitu banyak pertandingan, mau iri di mana coba? Betul ya? Kelas 4 SD, lari 1 jam, bangun jam 4 pagi. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kelas 4 SD, bapak saya bangunin saya saja 1 jam. Belum lari. Ya, ya bangunin 1 jam. Saya setiap hari telat ke sekolah. Telat. Ditanya guru, kamu kenapa telat? Kenapa telat? Macet, Bu. Macet di mana? Kamu telat bangun. Saya selalu dibegitukan. Lalu dihukum ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang ngerti hukum karma, enggak masuk akal iri hati. Jadi mulai besok Bapak Ibu ya, nanti hari raya tanggal 1 Januari ataupun hari raya masing-masing, Bapak Ibu buka pintu. Lalu tetangga punya mobil baru. Bagus lagi, Alphard, Velfire gitu ya. Kalau orang punya iri hati bagaimana? Oh, norak sekali. Ya. Norak sekali, ganti-ganti mobil. Biasanya mobilnya simpan di gudang sana ujung. Ini pagi-pagi parkir depan rumah saya. Pikir saya enggak tahu kalau mau pamer. Pamer juga enggak usah begini caranya. Dia ngomel-ngomel sendiri 10 menit. Siapa yang ganggu dia? Cuma parkir mobil. Betul ya? Nah, itu orang iri hati. Jadi Bapak Ibu sudah belajar hukum karma, setiap orang berusaha sendiri-sendiri. Begitu ya? Bapak Ibu buka pintu Alphard Velfire. Mudita Cita. Wah, seneng ya. Tetangga saya makmur seneng. Kalau tetangga itu makmur seneng Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu tidak nutup pagar juga sanyo nggak hilang. Betul ya? Nah, makmur semua. Saya ngomong begini jadi ingat dulu sanyo hilang di belakangnya. Waduh, kebetulan yang tidak disengaja ya. Kebetulan tidak disengaja. Jadi Bapak Ibu Saudara buka pintu, tetangganya punya Alphard baru ikut seneng. Mudita Cita. Bapak Ibu liatin mobilnya. Wah, bagus ya. Terus senyum-senyum sendiri ya. Praktek mudita cita toh? Senyum-senyum sendiri. Terus suaminya datang. Kamu sudah gila. Begitu ya? Gak apa-apa. Daripada ngomel 10 menit ya. Bapak Ibu Saudara, belajar memahami dharma. Ngerti hukum karma. Tidak bisa iri hati. Tidak masuk akal iri hati itu. Kemarin saya ke Palembang, Taman Purbakala Sriwijaya. Saya melihat bunga berwarna ungu. Dulu sudah saya pernah ceritakan. Tapi saya ceritakan pas Dhamma kelas. Ini puja bakti. Saya lihat yang hadir puja bakti itu komposisinya tidak semua sama dengan yang Dhamma kelas. Jadi cerita ini baik sekali saya ceritakan lagi. Di Thailand dulu, putrinya Raja Thai itu pernah datang ke Indonesia, jalan-jalan, tapi kunjungan formal. Sebegitu putri ini datang ke Indonesia, keliling melihat banyak hal, dia senang dengan satu hal, bunga berwarna ungu. Lalu dia minta bunga itu. Tentu Indonesia pasti ngasih, ya, cuma minta bunga dikasih, silahkan. Lalu putri raja ini bawa pulang, dia tanam di istana kerajaan. Bunga ini selalu harus diberi air. Hidupnya di atas air. Satu ketika banjir Bapak Ibu. Bunga ini lepas. Bunga ini bahasa Thai namanya patok cawa. Ada kata Jawanya, patok cawa. Bunga ini lepas Bapak Ibu pergi ke sungai. Setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun Bapak Ibu, sekarang satu sungai penuh dengan tanaman ini. Apakah tanaman ini? Eceng gondok. Eceng gondok itu bunganya cantik. Ya, bunganya cantik. Tapi Bapak Ibu Saudara, 1 jadi 2, 2 jadi 4, jadi 8. Itu satu sungai bisa penuh. Lalu jadi hama. Betul ya? Nah, jadi apa istilahnya kalau dalam gulma? Ya, jadi hama, jadi gulma. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini itu masalah tidak terselesaikan di Thailand. Ya. Itu gara-gara putri raja. Di Thailand dulu nggak ada eceng gondok ya, nggak ada. Beneran nggak ada. Ambil dari Indonesia, patok cawa.
Tapi apa manfaat dari cerita ini? Bapak Ibu Saudara, saya mengibaratkan eceng gondok itu seperti hal buruk yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu punya hal buruk yang sering dilakukan itu sedikit, 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 nggak terasa. Setelah 10 tahun menjadi sebuah kesengsaraan. Ya. Dalam Dharma Bapak Ibu yang buruk-buruk itu apa saja? Gampang marah. Jadi kalau Bapak Ibu gampang marah nanti kurangin ya. Saya setiap datang itu tugas saya cuma satu. Minta Bapak Ibu kurangin marah. Jadi kalau Bapak Ibu ikut puja bakti saya pulang langsung sabar. 2 minggu kumat lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara kurangin marah. Ya. Kemudian kurangi gelisah. Kurangi kemelekatan. Ini tubuh bisa rusak. Semua orang pasti akan sakit. Hafal mantra Sang Buddha. Walaupun tubuh sakit, pikiran tidak ikut sakit. Begitu ya? Walaupun tubuh sakit, pikiran tidak ikut sakit. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, gelisah, pikirkan ini. Ya sudah, semua orang akan sakit, tua dan mati. Walaupun tubuhku sakit, pikiran tidaklah sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau yang buruk dikumpul-kumpul, eceng gondok itu bisa satu sungai. Ya. Sama, yang baik dikumpul juga bisa jadi satu sungai. 2 poin saya habis Bapak Ibu. Sebenarnya saya bawa 5 poin. Tadi takutnya kepanjangan ceramahnya. Mau ditutup yang kelima? Masih semangat ya? Ini bagus ini Bapak Ibu. Belum pernah saya bawa di Solo. Ceramah di Wihara Dharma Sundara bagi saya itu sulit. Nah, bahan saya sudah habis semua di sini. Jadi saya itu keliling-keliling dulu sampai dapat inspirasi baru balik sini. Begitu ya? Nah, bahannya sudah habis. Kapan habis Bante? Tak habiskan tahun lalu 3 bulan di sini habis sudah. Ya? Sampai mau anusasana apa enggak tahu lagi. Sabe sata bawantu sukitata. Begitu ya? Bahannya habis. Tapi yang ini bagus ini. Bapak Ibu Saudara, saya praktek dengan baik yang nomor 5 ini. Karena dulu saya tidak suka dikritik. Saya orang yang tidak suka dikritik. Anda mau kritik saya harus 10 kali lipat lebih pintar dari saya. Itu prinsip saya dulu. Ya. Tapi saya praktekkan yang nomor 5 ini karena sangat bermanfaat. Di dalam Manggala Sutta, Sang Buddha mengatakan ini. Ini ilmu mahal ini. Iya, ini ilmu mahal. Biarpun sederhana, ini ilmu mahal. Jadilah orang yang mudah dinasehati. Sederhana. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu, kalau saya dapat nasihat, apalagi orang yang lebih tua dari saya. Di atas saya 20 tahun, di atas saya 30 tahun. Nasihat yang dia berikan, apakah biku, apakah dia samanera, apakah dia umat Buddha. Itu saya tanggapi dengan sangat serius. Beneran. Ya, jadi kalau ada yang umurnya lebih senior ya, memberi nasihat, kadang nasihatnya ke orang lain saya kedengeran. Begitu pulang ke wihara itu beneran saya renungkan. Kenapa? Karena orang pintar belajar dari kesalahan dirinya. Orang bodoh tidak belajar bahkan dari kesalahan dirinya. Orang pintar belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Betul ya? Jadi tidak usah capek ngambil semua nasihat orang. Bapak Ibu Saudara, saya beri contoh. Kalau kita naik pesawat, sebelum terbang itu dikasih nasihat sebenarnya. Namanya pengumuman. Betul ya? Pramugari atau pramugara itu tunjukin gimana cara pakai seat belt. Sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada yang bandel juga. Dia males pakai seat belt. Terus dia tutupi seat belt itu dengan kain, dengan tas, dengan apa saja. Itu pramugari tidak kelihatan. Jadi kalau pramugari lagi sibuk-sibuknya penumpang penuh, itu lewat aja. Dan orang ini mungkin merasa berhasil sekali ya. Saya berhasil tidak pakai seat belt.
Tapi Bapak Ibu tahu kenapa di pesawat itu harus pakai seat belt? Karena kalau Bapak Ibu naik mobil, nabrak pohon misalkan, itu terbangnya ke depan. Tidak begitu fatal. Ya, kalau tidak terlalu kencang ya paling kejedot. Tapi kalau pesawat Bapak Ibu, itu bisa begini, gerebuk ke bawah. Kalau ini turun ke bawah, apa yang terjadi pada penumpang? Naik ke atas Bapak Ibu. Kalau nggak diikat, lehernya patah. Nggak kepikiran toh? Karena kita menganggap seperti naik mobil, ngapain seat belt? Kalau ngerem mendadak pun kejeduk. Kapan pesawat ngerem mendadak? Betul ya? Pesawat itu turun begini aja, 2 meter aja gedebuk begini, kita terbang ke atas Bapak Ibu. Leher ini patah. Itu harga dari sulit dinasehati. Betul ya? Nah, setelah dengar ceramah ini, apalagi online. Begitu pesawat baru naik, seat belt. Nanti leher saya patah. Bapak Ibu Saudara, di toilet pesawat tidak boleh merokok. Tapi ada asbak. Perhatikan. Nggak tahu kalau pesawat sekarang masih ada apa enggak. Ada tempat untuk seperti asbak. Aneh. Bapak Ibu tahu kenapa dilarang merokok, tapi ada tempat untuk abu rokok. Itu karena kalau ada orang sangat bandel, sulit dinasehati, keras kepala, merokok juga, padahal sudah diancam dengan undang-undang, dia tidak menemukan asbak atau tempat untuk membuang rokok ini. Dia buang kemana Bapak Ibu? Tong sampah. Tapi tong sampahnya pesawat isinya apa? Tisu tok. Nggak ada yang lain. Apa yang terjadi? Kebakaran. Kebakarannya nggak usah banyak Bapak Ibu. Kebakarannya sedikit aja, asapnya banyak. Asapnya mau pergi kemana coba? Nggak ada tempat. Betul ya? Ya, nggak ada tempat. Itu asap itu berkerubung di pesawat itu. Ya, selesailah kehidupan kita. Anicca wata sangkara. Begitu ya? Selesai. Hanya karena rokok itu. Ya. Ini lebih berbahaya dari seat belt. Kenapa Bante? Kalau seat belt itu mati sendiri. Kalau rokok mati rame-rame. Begitu ya? Ya. Jadi kalau temannya merokok, Bapak Ibu lihat dia tidak pernah naik pesawat, ingatkan dia 5 kali. Saya ke toilet, apalagi habis makan ya. Curiga kita, ini baru makan dia mau ke toilet. Kamu mau kemana? Ke toilet. Jangan merokok ya. Jangan merokok. Ingat ya, itu tong sampah tisu semua. Kena api, habis kita semua. Kata Bante Abijato, anicca wata sangkara. Begitu ya? Ya. Ada berita Asiana Airlines. Nggak tahu saya airlines apa. Mungkin airlinesnya Korea. Ada bapak-bapak umur 30 tahun kurang kerjaan minta ampun. Nah ini orang sudah sulit dinasehati, kurang kerjaan pula. Sudah terbang sampai ke atas langit Bapak Ibu. Pintunya pesawat dia buka. Iya. Sampai ada yang masuk rumah sakit. Kenapa? Susah bernafas. Ya. Saya yakin orang itu kalau dia mujur luar biasa, dia tidak dipenjara. Dia pasti di blacklist pesawat seumur hidup semua maskapai. Ya. Silahkanlah Anda setelah ini naik truk, begitu ya. Kalau Anda sial, jangankan maskapai airlines. Di negara maju itu KTP itu terintegrasi semua. Ya, sekarang kalau kita naik kereta api saja KTP kita terintegrasi, itu semuanya sudah ada informasinya. Nah, di beberapa negara maju Anda bisa di blacklist semua transportasi umum. Semua. Ya, sejak itu Anda jadi musafir ya. Jalan kaki ya. Mau kemana-mana jalan kaki. Bapak Ibu Saudara, itulah buah dari orang yang sulit dinasehati. Ini juga ada hubungannya dengan karma ya. Karena karma itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan. Ini nasihat saya terakhir Bapak Ibu untuk puja bakti malam hari ini. Jadilah orang yang mudah dinasehati. Kalau Bapak Ibu dapat nasihat kemudian marah,
Diam saja. Setelah panasnya itu turun, marahnya turun, nasihatnya direnungkan kembali. Begitu ya? Kalau tidak terbiasa dinasehati itu panas, biar turun dulu, tapi nasihatnya jangan lupa nanti direnungkan. Kalau nasihatnya benar, dijalankan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ceramah dhamma saya malam hari ini ya. Biarpun disuruh orang, karma tetap berjalan. Karma tidak turun ke anak. Jangan mencicil-cicil keburukan. Eceng gondok itu dari satu jadi satu sungai. Ya. Dicicil-cicil kebaikan. Tidak ada namanya iri hati ya. Kalau orang sudah memahami hukum kamawipaka. Yang terakhir, jadilah orang yang mudah dinasehati. Sungguh penuh kebahagiaan malam hari ini puja bakti kita, Bapak Ibu Saudara. Terang benderang ya, tempatnya juga baru, banyak yang baru direnovasi, Bapak Ibu Saudara. Semoga suasana bahagia ini terus menginspirasi, memotivasi Bapak Ibu agar selalu mempraktikkan dhamma, agar kehidupan kita dari terang menuju terang, dari yang baik menuju yang lebih baik. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.